Pada part ke-110 diambil dari light novel bab 266 sampai dengan 267, upacara pembawa bendera. Anda hendak mengangkat tangannya untuk menampar Jin, tapi Miu memegang bahunya. Anda, sudah kubilang kami akan berangkat. Nada suaranya menyampaikan perintah. Anda memahami betul bahwa menentang perkataan Miu dalam situasi seperti itu tidak akan ada gunanya baginya. Keduanya tampak begitu dekat sehingga mereka mengabaikan barisan di antara mereka, namun rantai komando cukup jelas di antara keduanya. CK! Anda dengan cepat melangkah mundur. Miu tampaknya lebih pintar dari yang kukira. Memukul Jin atau mencoba berkelahi dengannya saat ini adalah tindakan yang bodoh. Fakta bahwa keduanya hanya memahami sedikit tentang kemampuan Jin merupakan masalah tersendiri, namun yang terpenting, Chiron telah menyatakan akan segera dimulainya upacara penunjukan pembawa bendera setelah kesembuhan Jin. Apa yang akan terjadi jika Jin terluka atau tertunda? Itu berarti ketidaktaatan terhadap perintah Chiron. Faktanya, di masa lalu, Miu dan Anne pernah mengirim Jin dalam misi berlebihan dengan tujuan membunuhnya tepat sebelum Chiron menawarkan jamuan makan, jadi mereka punya lebih banyak alasan untuk memantau tindakannya. Miu mengertakkan giginya. Dia sebenarnya lebih marah daripada Anne, tapi tekadnya untuk tidak ikut campur dalam rencana licik Jin lebih kuat. Saya tidak bisa mengatakan saya mengucapkan selamat kepada Anda. Pergilah menemui ayah. Aku akan melakukannya. Sampai jumpa, saudari. Dan untukmu, Emma Neiltro. Lebih baik kamu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang akan kamu sesali. Ini akan menjadi peringatan pertama dan terakhir. Miu dan Anne melewati Jin dan terus berjalan. Rahang si kembar Tona semakin terkulai. Apakah para psikopat itu benar-benar kesulitan menghadapi Jin? Apa yang baru saja saya saksikan? Disusul dengan perjuangan Emma menahan tawa yang meledak bagai kembang api dari lubuk hatinya. Saudaraku, kalau terus begini, rahangmu mungkin akan lepas. Oh, benar. Kami akan menutupnya. Terima kasih. Si kembar Tona bergantian memeluk Jin setelah beberapa saat ragu. Keduanya mengerti bahwa Miu dan Anne telah dipermalukan berkat Jin, dan itu adalah sesuatu yang hanya mereka impikan untuk dialami. Dan bagaimana kabarmu, saudara-saudara? Jin bertanya, dengan lembut mendorong si kembar Tona menjauh darinya. Ini mengingatkanku pada hari ketika aku memotongnya dalam Fata Morgana di gurun besar. Meski tidak mau mengakuinya, Jin merasakan sesuatu yang mirip dengan persaudaraan dengan mereka. Meskipun itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia bagikan dengan Luna dan Yona, mungkin itu adalah tahun-tahun yang mereka habiskan bersama di Storm Castle, terlepas dari semua masalah mereka saat itu. Tampaknya sangat menggemaskan bagi Jin bagaimana mereka memperhatikan reaksinya dengan penuh perhatian. Yah, kamu tahu. Kami baik-baik saja, kecuali kenyataan bahwa Miu dan Anne sedang bercinta. Maksudku, menyulitkan kami. Kupikir kami tidak akan melihatmu hidup lagi, Jin. Aku sangat senang. Saya juga. Benarkah? Aku tidak begitu senang bertemu denganmu. Respon dingin Jin membuat si kembar Tona mengecil dan membungkukkan bahunya. Oh, begitu. Maafkan aku. Kita pasti bergegas duluan. Jin punya alasan untuk mengatakan ini. Tapi mari kita coba rukun sedikit demi sedikit mulai sekarang. Bukannya aku membenci kalian berdua. Dia perlu menyampaikan pesan itu kepada Emma. Tidak peduli siapa targetnya, dia tidak boleh mencoba menggunakannya tanpa izinnya. Dan dia mendorongnya untuk menunjukkan tanda-tanda kesetiaan yang lebih jelas. Emma, sebagai wanita yang licik, segera memiringkan kepalanya untuk menyadari niat Jin. Di sisi lain, si kembar Tona merasa tersentuh dengan cara Jin menyebutkan keakraban dan mengangguk dengan antusias. Sekarang kami mengucapkan selamat tinggal, pembawa bendera ke-12, Tuan. Kamu masih bisa memanggilku Tuan Muda Jin, Emma. Baiklah, Tuan Muda Jin. Silakan kunjungi saya jika Anda menginginkan teh yang enak. Saya akan menyiapkan teh berharga untuk Anda yang tidak dapat ditemukan di luar Taman Pedang. Dia mengundangnya berkunjung untuk mendapatkan informasi orang dalam tentang klan. Tawarannya membuat Jin senang. Dia menatap mata Emma. Saya kira saya akan datang dalam beberapa hari. Saya harap Anda memiliki daun teh yang memuaskan selera saya. Emma dan si kembar Tona berangkat, dan para pelayan yang bersembunyi di dekatnya juga berpencar ke tempat masing-masing. Para ksatria penjaga memberi hormat pada Jin dan pergi.
Sekarang Jin adalah pembawa bendera, pangkatnya secara resmi lebih tinggi daripada ksatria penjaga biasa. Kantor Chiron berada di gedung utama. Namun Jin berencana mampir ke tempat lain sebelum menuju ke gedung utama. Ruang suci bawah tanah di biara terdalam Taman Pedang. Ruang bawah tanah. Memberi penghormatan kepada para pahlawan yang telah menjaga klan Rankandel adalah hal pertama yang harus kulakukan sebelum bertemu dengan ayah. Tentu saja, dia benar-benar percaya akan hal ini, tapi ada dua alasan utama mengapa dia memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah terlebih dahulu. Pertama, Chiron tidak memerintahkan dia untuk menemuinya langsung. Kedua, tidak ada seorang pun di antara saudara-saudaranya yang pergi ke ruang bawah tanah setelah menyelesaikan hidup mereka sebagai pembawa bendera sementara. Alasan kedua adalah poin kuncinya. Fakta bahwa aku menuju ke ruang bawah tanah sebelum hal lain bisa membuat beberapa tetua lebih menyukaiku. Banyak tetua menganggap pelaksanaan upacara adalah hal yang paling penting dan peka terhadap sejarah dan tradisi. Untuk saat ini, Taman Pedang adalah benteng musuh Jin. Untuk mengalahkan Joshua di tahta, Jin membutuhkan kekuatan sahabat, dan banyak dari mereka. Tindakan sederhana ini dapat menyenangkan beberapa orang tua, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi ruang bawah tanah. Saya tidak memiliki akses ke ruang bawah tanah sebagai kadet, tetapi sekarang segalanya telah berubah. Lebih banyak mata mengikuti Jin saat dia berjalan keluar dari lorong dan menuju ke biara bagian dalam. Tapi dia tidak berpapasan dengan saudara-saudaranya lagi dan mencapai ruang bawah tanah tanpa banyak kesulitan. Makam batu memenuhi makam bawah tanah yang gelap gulita. Itu mengingatkanku. Dari semua makam ini, makam Temar tidak ada di sini. Sebuah perjanjian. Keluarga Rankandel membuat perjanjian yang memalukan terhadap Ziples setelah kematian Temar Rankandel. Tuntutannya sederhana. Jangan pernah menghormati nenek moyang penyihir pengguna pedang dan jangan pernah menggunakan sihir lagi. Itu sebabnya Ziples selalu memberitahu Jin bagaimana dia melanggar perjanjian. Saya telah melihat mereka terus berbicara tentang melanggar perjanjian, tetapi Ziples masih belum melakukan apapun terhadap Rankandel bahkan setelah cerita saya terungkap ke dunia. Apa yang tersirat di dalamnya sudah jelas. Mereka merasa tidak nyaman menyerang Rankandel, dan hanya ada satu alasan di baliknya, Chiron Rankandel. Kehadiran satu-satunya Knight of Genesis, atau Divine Star Knight, di dunia. Tanpa dia, Ziples tidak akan pernah takut berperang melawan Rankandels. Dengan kata lain, selama Chiron hadir, Ziples mungkin akan mempertahankan sikap mereka saat ini. Saya cukup khawatir mereka akan segera memulai perang skala besar, tapi sekarang, sudah jelas. Tidak akan ada perang besar-besaran dalam waktu dekat. Dengan pemikiran ini, dia memberi penghormatan kepada makam batu. Kemudian dia merasakan gerakan di luar ruang bawah tanah. Seseorang baru saja memasuki ruang bawah tanah. Halo ayah. Itu adalah Chiron. Dia sedang duduk di kantornya, tetapi ketika dia merasakan Jin sadar kembali, dia juga turun ke ruang bawah tanah untuk berbicara dengan putranya. Di luar ruang bawah tanah, para pembawa bendera dan ksatria penjaga sudah mempersiapkan upacara pengangkatan atas perintah Chiron. Sungguh mengecewakan. Itu adalah hal pertama yang dikatakan Chiron. Kekecewaan. Jin telah mendengar kata ini berkali-kali di kehidupan sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya di kehidupannya saat ini. Tapi Chiron sepertinya tidak mau menegur Jin. Itu adalah jenis lelucon ringan yang akan dilontarkan oleh ayah dan anak manapun. Berkat nadanya yang ringan, Jin merasa lega dan berhasil merespons. Apakah karena aku bangun terlambat? Apa yang kuberikan padamu sebelumnya adalah kesempatan terakhirmu untuk membuktikan nilaimu kepada semua orang. Kamu seharusnya menggunakan semua yang kamu punya untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Namun apa yang dikatakan Chiron belum tentu benar. Setelah Jin menahan serangan pedang, mencerminkan semua penguasaan Chiron sebagai pendekar pedang, semua orang di Taman Pedang terkesan melebihi ekspektasi mereka. Namun, Chiron menganggap itu belum cukup. Tepatnya, bukan pelatihan atau pertumbuhan Jin yang dia cela karena dia sendiri tidak lebih unggul dari Jin dalam usianya yang 19 tahun. Apakah menurutmu aku seharusnya menggunakan Shadow Energy? Jin tidak menggunakan satupun jejak Shadow Energy saat menerima serangan Chiron. Dia hanya menggunakan auranya dan energi petir sang legenda. Jika dia menggunakan Shadow Energy, hasilnya akan sangat berbeda. Tentu saja, dia masih gagal untuk berhenti dan melancarkan serangan balik terhadap gerakan Chiron, tapi dia pasti tidak akan pingsan karenanya.
Jadi, apa alasan dia tidak menggunakan Shadow Energy? Jin hanya tidak ingin menunjukkan semua kartunya kepada musuhnya sejak awal. Saat ini, kecuali Luna, semua orang adalah musuhku. Musuh-musuh itu tahu bahwa Jin adalah kontraktor dari Solderet dan pendekar pedang ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa melebihi usianya. Tapi mereka tidak tahu persis seberapa kuat Jin sebenarnya. Dan seperti dalam kebanyakan pertempuran, seseorang memperoleh keuntungan lebih banyak dengan setiap kartu yang tidak diketahui musuh. Itu sebabnya ayah saya berpendapat bahwa saya seharusnya juga menggunakan kekuatan bayangan, sehingga saya bisa membuat mereka terkesan dengan tampilan yang lebih dominan. Chiron tidak menjawab. Dia hanya menutup mata di depan kuburan batu. Keheningan panjang terjadi setelahnya. Jin tidak merasa keheningan itu tidak nyaman. Dia hanya merasa menarik karena ayahnya tidak menegurnya atau memberinya perintah. Sebaliknya, dia memberikan pendapatnya. Begitulah ayahnya juga menghormati keputusannya. Putra bungsuku sayang. Ya, ayah. Menunjukmu sebagai pembawa bendera adalah kerugian besar bagi Ran Candles. Jin memiringkan kepalanya alih-alih menjawab. Saya akan melihat apakah kamu dapat mengganti kerugian itu. Aku akan mengingatnya, kata Jin. Sedangkan aku? Chiron berbicara sambil berbalik, tidak banyak waktu tersisa. Upacara pengangkatan ksatria akan dimulai 1 jam lagi, jadi hadirlah saat itu. Chiron keluar dari ruang bawah tanah sebelum Jin bisa mengatakan apapun. Dia hanya bisa memikirkan satu hal ketika dia melihat ayahnya pergi. Bukankah ayah punya banyak waktu lagi? Maksudnya itu apa? Apakah itu suatu penyakit? Hal-hal itu tidak dapat membahayakan tubuh seorang ksatria bintang ilahi. Usia tua? Itu tidak masuk akal bagi Chiron saat ini. Pikirannya menjadi kosong. Itu bukanlah sebuah ungkapan sepintas lalu. Tapi karena Chiron sepertinya tidak ingin membahasnya secara detail, itu berarti Jin tidak bisa menanyakannya lebih jauh. Meskipun Jin tidak tahu alasan mengapa Chiron tidak punya banyak waktu lagi, dia tahu apa maksud ayahnya. Untuk menjadi patriark sebelum waktu ayahku habis. Dan dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan memberi saya kesempatan lagi atau bantuan langsung. Punggung ayahnya saat meninggalkan ruang bawah tanah terasa sepi karena suatu alasan. Ini adalah pertama kalinya Jin merasakan hal seperti itu pada Chiron, sesuatu yang bahkan belum dirasakan oleh saudara-saudaranya. Satu-satunya yang merasakan hal seperti itu pada Chiron adalah ksatria hitam generasi sebelumnya yang bertarung bersamanya, dan Rosa di masa mudanya. Jin mengklarifikasi banyak pemikirannya saat berada di ruang bawah tanah. Sebelum pergi, dia membuat bara api dengan mana dan menyalakan lilin di dalam ruang bawah tanah. Kemudian dia menuju ke galeri pembawa bendera. Galeri pembawa bendera terletak di koridor besar yang terletak di sudut Taman Pedang. Itu adalah bangunan terpanjang yang dimiliki oleh keluarga Ran Candles. Kedua dindingnya dipenuhi nama semua pembawa bendera Ran Candle dalam sejarah. Setiap pembawa bendera yang telah mencapai prestasi luar biasa akan diberi penghargaan dengan sebuah potret. Jin berjalan melewati galeri, perlahan membaca nama-nama di dinding. Entah kenapa, hal itu membuatnya tersenyum. Anehnya, dia bisa mengingat sebagian besar pembawa bendera dari 1000 tahun terakhir. Aku sudah tidak bisa menghitung lagi semua buku tentang pembawa bendera yang kubaca di kehidupanku yang lalu. Kini, namanya sendiri akan terukir di akhir daftar panjang nama yang terbentang bagai Bima Sakti. Terus. Dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa saat dia mendekati ujung galeri. Itu adalah kekuatan yang berasal dari Chiron, Rosa, 11 pembawa bendera, dan 100 ksatria. Jin merasa bersemangat seperti anak kecil, setidaknya untuk saat itu. Dia adalah satu-satunya Ran Candle berdarah murni dalam sejarah 1000 tahun klan yang gagal dalam usahanya menjadi pembawa bendera klan. Selain itu, klan tersebut menyangkal segalanya dan mengasingkannya, menghapus semua catatannya. Tapi sekarang, dia berjalan dengan bangga melewati lorong ini. Ia membutuhkan waktu total 47 tahun. 28 tahun dari kehidupan masa lalunya dan 19 tahun dari kehidupannya saat ini. Air mata hampir menggenang di matanya. Fakta bahwa dia akhirnya mencapai tempat di mana dia berada, hanya setelah perjalanan seumur hidup, membuatnya gemetar karena ekstasi. Jin menenangkan diri, mempertahankan ekspresi tenang dan bernapas saat dia mencapai ujung galeri. Chiron dan Rosa berdiri di tengah ujung galeri, sementara 11 saudara kandungnya berdiri di depan mereka dengan seragam upacara. 100 ksatria berdiri membentuk lingkaran.
Jin juga bisa melihat juru tulis dan pelukis klan mengamati pemandangan itu dengan wajah serius. Rosa berbicara lebih dulu. Pembawa bendera ke-12, Jin Rankandel. Majulah. Dia tersenyum sedikit bangga, tapi Jin tahu betul bahwa senyumnya tidak asli. Ibu adalah musuh terbesar dari semuanya. Tepat di depannya adalah kakak laki-lakinya, Joshua Rankandel. Rosa adalah fondasi dari semua kekuatannya. Tiba-tiba, Jin merasa penasaran. Berapa banyak yang ibu ketahui? Fakta bahwa Joshua berusaha mengutuknya, bahwa dia terus berusaha mencuri kontraknya, bahwa dia memiliki seseorang bernama peramal yang memiliki kekuatan misterius dan gelap yang bahkan mampu membuat salinan Joshua. Mungkinkah Rosa Rankandel tidak menyadari hal seperti itu? Ibu sama sekali tidak naif. Mungkin 2 hari kesedihan setelah aku diasingkan dari klan bisa jadi adalah kesalahannya atas kutukan itu. Rosa tidak hanya menyadari tindakan Joshua. Dia mungkin adalah dalang di balik beberapa dari mereka. Itu sangat tercela dan menjijikkan. Tetapi jika Rosa memang berada di balik kutukan itu berarti dia menganggapnya sebagai jalan terbaik untuk klan Rankandel. Begitulah cara klan mengerikan ini beroperasi. Setiap anggota hanya melakukan apa yang menguntungkan klan dengan caranya masing-masing. Tidak ada ruang untuk perasaan kecil seperti kasih sayang terhadap kerabat dalam tindakan mereka. Bahkan jika tindakan tersebut melibatkan kutukan untuk menyakiti bayi, atau hal-hal yang lebih mengerikan dari itu. Jika hal itu dilakukan demi kepentingan klan dan mencapai dampaknya, maka tidak akan ada masalah yang muncul. Aku berjuang lebih keras lagi karena keputusan ibu dan Joshua. Jadi, menurutku kamu melakukannya dengan baik, ibu. Segalanya akan berbeda jika Jin tidak menyaksikan hayalan tentang pedang itu ketika dia tiba di buayannya. Jin tidak akan sekuat dia sekarang. Balas dendam dan penghinaan terkadang menjadi salah satu motivator terbesar dalam hidup. Meskipun ini adalah sesuatu yang masih belum disadari oleh Jin, Rosa masih melihat Jin sebagai patriark berikutnya yang menggantikan Joshua. Keputusan ini juga merupakan bagian dari rencana Rosa untuk klan Rankandel. Tentu saja, kamu dan Joshua harus membayar atas perbuatanmu sejak aku kembali, ibu. Sama seperti aku telah memutuskan untuk menghormati keputusanmu yang menjijikkan, ibu, inilah waktunya bagimu untuk menghormati keputusanku. Tidak masalah apakah Rosa terlibat langsung dalam kutukan itu atau tidak. Itu tidak berarti apa-apa bagi Jin. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah menyerah untuk menempatkan Joshua di tahta patriark. Jin membalas senyumannya pada Rosa. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di hadapannya dan Chiron. Para pembawa bendera segera menghunus pedangnya dan mengangkatnya ke udara. Para pembawa bendera berbaris di kedua sisinya dan menciptakan jalan. Luna, Joshua, Luntia, Diffus, Ran, Fuigo, Mary, Miu, Anne, dan si kembar Tona, 11 bersaudara menyembunyikan perasaan mereka terhadap Jin saat mereka menatapnya. Kamu akan menjadi raja dari klan yang mengerikan ini. Saya akan memastikannya. Pada akhirnya, semuanya akan mengikuti ramalan, Jin. Luna dan Joshua. Pendekar pedang ajaib, ya. Saya tidak menyangka dia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu mengguncang Rankandel sampai ke intinya. Saya berharap dia akan menantang saya suatu hari nanti. Tapi sekarang, mungkin akulah yang menantangnya. Diffus dan Maria. Ada alasan mengapa Joshua selalu peka terhadapnya. Miu dan Anna akan berada dalam situasi sulit sekarang. Ran dan Fuigo. Brengsek. Kita membutuhkan bantuan Joshua untuk menghancurkannya sekarang. Aku tahu itu. Kita seharusnya membunuhnya saat itu. Miu dan Anne. Tapi Jin adalah pembawa bendera ke-12, apakah itu berarti pangkat resminya di bawah kita? Dia tidak akan mengintimidasi kita seperti Miu dan Anne, kan? Saya kira kita harus mengikuti kata-kata Emma dan mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya untuk saat ini. Si kembar Tona. Jin merasa dia bisa membaca semua pikiran mereka kecuali satu orang. Luntia. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Luntia hari demi hari. Dia adalah satu-satunya saudara perempuan yang sulit dihadapi Luna. Namun kenyataannya, pikiran Luntia hanya terdiri dari 3 kata. Ini menyusahkan. Luntia sulit membayangkan pertumpahan darah yang akan terjadi di klan setelah Jin kembali. Paling-paling, dia berharap Jin akan menjalani kehidupan damai seperti miliknya, jika itu memungkinkan. Aku penasaran bagaimana kabar Yona. Kurasa dia akan membuat keributan besar setelah aku menghilang.
Dia adalah satu-satunya saudara perempuan yang tidak hadir pada saat itu. Saat dia menatap sarang singa, dia merasa tenang mengetahui bahwa Yona ada di sisinya. Chiron menatap mata Jin. Maju. Jin perlahan memasuki jalur yang diciptakan oleh pedang pembawa bendera. Sepasang pedang jatuh setiap kali Jin lewat, seolah ada pintu yang tertutup di belakangnya. Di ujung jalan, Luna menurunkan pedangnya sendirian. Semua pembawa bendera menurunkan pedang mereka dan mempertahankan postur tubuh mereka. Kali ini, para ksatria yang berdiri melingkar mengangkat pedang mereka secara bersamaan. Jin Rankandel akhirnya mendapatkan hak untuk mengibarkan bendera klan kemanapun dia pergi. Sebagai pembawa bendera klan yang ke-12, Jin Rankandel kini akan mengemban misi dan hak istimewa dari gelarnya. Namun, ingatlah bahwa semuanya bisa dirampas darimu ketika kamu membawa aib bagi klan. Aku, Jin Rankandel, pembawa bendera ke-12, akan mengingat hal itu. Pergi dan letakkan pedang pembawa bendera dan ksatria di posisi yang benar. Ini adalah bagian terpenting dari upacara pengangkatan pembawa bendera, mengangkat pedang pembawa bendera yang diturunkan dan menurunkan pedang para ksatria penjaga. Jin harus mengayunkan pedang pembawa bendera ke atas dan menjatuhkan pedang ksatria penjaga dengan pedangnya sendiri. Menjadi pembawa bendera meski gagal akan mencoreng awal hidupnya sebagai pembawa bendera dengan kegagalan. Dan demi upacara tersebut, merupakan kebiasaan bagi saudara kandung untuk menerima pukulan pembawa bendera tanpa banyak perlawanan. Jin berbalik dan perlahan menghunuskan Sigmund. Pedang pertama yang harus dia angkat adalah kerantel milik Luna. Entah kenapa, pedang kapak besar itu sepertinya memiliki kekuatan yang besar. Luna tersenyum lucu saat dia mengerjainya. Dia memutuskan untuk mengolok-olok karena dia tahu bahwa Jin jelas akan mampu mengangkat kerantel meskipun dia menekannya dengan paksa. Dentang! Suara ledakan keras bergema saat Jin mengayunkan pedangnya ke Sigmund. Luna menenangkan hatinya yang terkejut saat dia mengangkat pedangnya. Ayolah. Kamu tidak perlu memukulnya terlalu keras. Pergelangan tanganku sakit, tahu? Kerantel diangkat, dan Jin membalas senyuman Luna saat dia melewatinya. Hal ini menghalangi saudara kandung lainnya untuk mencoba melanggar tradisi. Miu dan Anne jelas berencana untuk menyabotnya, dan bahkan Mary sangat ingin merasakan kekuatan Jin hingga dia rela mendobrak tradisi tersebut. 10 pedang yang tersisa tidak perlu dipukul dengan kekuatan. Mereka dengan lembut diangkat ke posisi yang benar. Sekarang, waktunya untuk menjatuhkan 100 pedang para ksatria penjaga. Mereka memenuhi seluruh lingkaran dengan ksatria penjaga tingkat tinggi. Kebiasaan membiarkan pembawa bendera baru dengan lembut menggerakkan pedangnya tidak berlaku bagi para ksatria penjaga. Sebaliknya, level ksatria penjaga biasanya mencerminkan level pembawa bendera. Dalam kasus si kembar Tona, lebih dari separuh ksatria penjaga adalah ksatria tingkat rendah, yang hanya sedikit di bawah rata-rata sebagian besar pembawa bendera Rankandel. Para ksatria penjaga mencengkeram pedang mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan mempertahankan postur tidak bergerak. Jin harus menurunkan 100 pedang itu. Namun Jin telah lulus ujian Garmund pada kunjungan pertamanya ke Lavrarosa. Ini bukan masalah besar baginya. Shing, dentang. Bam. Setiap serangan pedang Jin menancapkan pedang para ksatria penjaga ke tanah. Para ksatria penjaga menerima serangan itu tanpa banyak kejutan di wajah mereka. Saya kira mereka tidak terkejut lagi. Tapi bertentangan dengan apa yang Jin pikirkan, para ksatria penjaga benar-benar terkejut olehnya. Beberapa orang berjuang untuk menahan serangan pedang, sulit percaya bahwa Jin hanyalah seorang remaja. 10 menit lebih berlalu sampai pedang pembawa bendera sekali lagi berada di udara, dan pedang para ksatria penjaga diturunkan sepenuhnya. Ketika Jin kembali setelah menyelesaikan upacaranya, Rosa tersenyum puas. Kami mengakhiri upacara pengangkatan pembawa bendera. Jin Rankandel, sekarang kamu dapat melintasi galeri pembawa bendera dan melanjutkan ke Dewan Tetua untuk menghadapi tetua klan. Upacara telah berakhir. Jin secara resmi adalah pembawa bendera ke-12 klan Rankandel dan berhak bertemu dengan para tetua sebagai pembawa bendera. Pertemuan dengan sesepuh sebagai pembawa bendera sama sekali berbeda dengan pertemuan dengan taruna atau pembawa bendera sementara. Ini karena para tetua bertanggung jawab untuk menginstruksikan pembawa bendera Rankandel tentang teknik rahasia dan langkah terakhir klan. Saya yakin segalanya akan menjadi buruk di sana karena Ibu dan Joshua akan memberi instruksi kepada para tetua. Saya akan berterima kasih dan tidak pernah lupa memberi penghargaan kepada mereka jika hanya salah satu dari mereka yang dengan sukarela memberi instruksi kepada saya.